Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Arba'in Imam Husain alaihi salam. Karnaval Arba'in merupakan salah satu perjalanan napak tilas yang telah menjadi sebuah budaya. Al-Husain alaihi salam telah syahid 14 abad yang lalu, masih menguasai tatanan peradaban manusia, bahkan melebihi tatanan alam ini. Ini terlihat pada ziarah Arba'in. Pengaruhnya mengalahkan pengaruh penguasa. Pejabat Irak mengatakan bahwa Al-Husain lah yang telah mengendalikan Irak di saat Arba'in. Bukan hanya dari manusia saja yang terpengaruh, hingga malaikat pun terpengaruh. Dari Aba Abdillah Al-Husain alaihissalam berkata, para malaikat yang di langit dan di bumi ketika akan berziarah ke kubur Al-Husain memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan, maka mereka berbondong-bondong naik dan turun ke makam Aba Abdillah. Sebuah kaidah fikih, berjalan untuk ibadah adalah ibadah. Berjalan untuk ibadah adalah ibadah. Ada nas-nas khusus yang menjelaskan bahwa berjalan menuju makam Al-Husain alaihi salam seperti berjalan menuju makam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam alaihi salam lainnya. Riwayat dari Bashir bin Dihan dari Abi Abdillah alaihi salam meriwayatkan, dia alaihi salam berkata, wahai Bashir, sesungguhnya seorang dari kalian mandi di tepi sungai Furat, kemudian pergi ziarah ke kubur Al-Husain alaihi salam dengan mengetahui kedudukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan setiap langkah kakinya pahala. Ziarah Arba'in sebuah karnaval ilahi yang menggiring manusia untuk mengetahui cahaya rahasia utusannya. Selama perjalanan, para penziarah akan merasakan pengorbanan yang berasaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ketuhanan. Ziarah Arba'in telah mengangkat nilai-nilai kemanusiaan untuk menjadi manusia yang bermartabat. Karnaval Arba'in sebagai kunci untuk berlepas dari perbudakan syahwat dan cinta dunia. Karnaval Arba'in dilihat dari nilai hukum positif dan negatif. Di sini bukan ingin membahas hakikat ziarah, tapi mengkaji sesuatu yang layak dan tidak layak dilakukan ketika berjalan menuju makam Imam Husain alaihissalam. Dimulai dari hal-hal yang positif. Ketika para pejalan kaki mulai melangkahkan kakinya dari selatan, barat, Baghdad, dan segala penjuru daerah dan negara-negara, mereka di jalan berjumpa dengan penduduk-penduduk, kemah-kemah, Husainiyah, makanan-makanan, minuman-minuman, toilet-toilet, dan apa saja yang dibutuhkan di sepanjang jalan. Beberapa lembaga menyiapkan sarapan, makan siang, dan makanan ringan lain tempatnya untuk berziarah dan menyantap hidangannya. Bahkan mereka siap memijat kaki-kaki para penziarah yang keletihan. Pemandangan lain, mobil-mobil yang berhenti di jalan dan membagikan buah-buahan, makanan-makanan khas dari Irak. Di saat matahari
terbenam para pencinta Imam Husain alaihissalam menginginkan kalian penziarah menjadi tamunya. Mereka membawa kalian ke rumah-rumah mereka dan berkhidmat untuk kalian dengan mencuci pakaian-pakaian kalian, memberikan makanan dan tempat bermalam. Esok harinya saat kalian akan melanjutkan perjalanan, mereka berharap di tahun depan kalian menjadi tamunya lagi. Pemandangan di jalan-jalan nampak orang-orang tua, anak-anak kecil, wanita yang membawa anaknya, mereka yang berjalan dengan kursi roda, orang tua yang digendong oleh anaknya, orang lumpuh yang berjalan dengan tangannya dan lainnya. Perjalanan yang berjumlah jutaan manusia bukan milik sebuah kelompok atau kabilah. Perjalanan ini berasaskan Al-Quran dan Ahlul Bait alaihissalam. Bahkan terlihat dari agama lain ikut serta dalam perjalanan arba'in Imam Husain alaihissalam. Saat penduduk menyambut penziarah sebagai tamu, mereka melayani dengan rasa hormat dan penuh khidmat. Mereka saat menyambut para tamu Imam Husain alaihissalam tidak melihat dari kelompok atau mazhab tertentu dan tidak melihat kalian bertaklid dengan marja siapa. Atmosfer rasa cinta mereka kepada para penziarah meleleh sebab kecintaan pada Imam alaihissalam, sehingga terciptalah kekeluargaan antara umat dan mazhab. Perjalanan ini sebagai medan pendidikan akhlak. Bagaimana para penziarah belajar bersabar, sakit, mengorbankan harta, memaafkan kesalahan orang lain jika ada yang berbuat salah, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Selayaknya penziarah dibekali ilmu, terutama ilmu. Sebab mereka datang dengan berjalan kaki dari kota-kota, kampung-kampung dan negara-negara. Di antara mereka ada yang jahil dan alim. Selayaknya si alim mengajarkan jika melihat kesalahan pada mereka dalam sholat, wudu, dan perangai lainnya. Dalam perjalanan atau tempat-tempat di Irak mereka bertemu dengan yang lainnya, terutama saat bermalam. Biasanya mereka saling tegur sapa dan memberikan nomor telepon sebagai tanda persaudaraan. Hal-hal yang negatif bisa terjadi saat karnaval arba'in. Imam Husain alaihissalam berkorban demi tegaknya sendi-sendi dan prinsip-prinsip agama Islam yang hampir saja hancur di tangan penguasa yang fasik. Kita ketika memanggil labaik ya Husain, maksudnya kami memenuhi panggilanmu untuk menolong dan menghidupkan prinsip dan sendi-sendimu, yaitu kami wajib mempraktekkan hukum-hukum syar'i dengan melakukan kewajiban dan menjauhkan larangannya. Bagaimana jika ada penziarah yang jauh dari hukum-hukum syar'i, maka ia pun akan jauh dari Imam Husain alaihissalam, meskipun ia datang dengan berjalan kaki. Siapa yang berjalan kaki dan tidak mentaati hukum syar'i atau meninggalkan kewajiban dengan dan mengerjakan yang haram, maka ia dikatakan sebagai pembunuh Imam Husain alaihissalam secara maknawi. Sebab pengorbanan Imam alaihissalam demi menghilangkan kemungkaran dan mengangkat kebaikan. Ini bukan mengucilkan para penziarah yang berjalan kaki. Kesempatan untuk mendapat ridho Imam alaihissalam jangan sampai berganti dengan ketidakridhoan Imam alaihissalam sebab meninggalkan sholat. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam berwasiat di akhir hayatnya, kalian berkumpullah dari keluarga dekatku dan kerabat yang lain. Kami telah berkumpul semuanya. Imam alaihissalam berkata, sesungguhnya syafaat kami tidak akan sampai kepada mereka yang menyepelekan sholat. Kita mulai dari kewajiban. Ada yang sebagai pengajar, pegawai, dokter, polisi, dan lainnya. Mereka berani meninggalkan kewajiban yang lebih penting. Perjalanan seperti ini apakah Imam alaihissalam akan ridho, sedangkan itu bertentangan dengan misi Imam Husain alaihissalam? Inilah yang menjadi masalah syar'i di antara umat. Selayaknya kita banyak berhati-hati dan merujuk pada hakim syar'i atau marja. Masalah lain,
Sebagian orang ada yang ingin berinfak kepada orang lain untuk bisa berziarah, meski akan merugikan keluarganya. Ada juga yang berhutang, sebenarnya itu tidak benar, kecuali ia sudah menyiapkan kebutuhan makan dan lainnya, itu pembahasan lain. Kalau ini sebuah perbuatan kifai, tetapi dilakukan dengan cara berlebihan, itu jelas salah. Orang berakal akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Para imam alaihissalam telah berwasiat kepada kita melalui hadis-hadisnya. Kita diharuskan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat, terutama saudara-saudara terdekat dan tetangga. Terkadang ada yang berkecukupan dan berziarah berulang kali, tetapi kerabat atau tetangganya terlantar. Apakah Imam alaihissalam mendoktrin umat untuk berbuat seperti ini? Al-Quran mengatakan, untuk menguji kalian mana yang terbaik amalannya. Ayat tidak mengatakan terbanyak tetapi terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kualitas ibadah hambanya, tetapi bagaimana ayat tidak mengatakan. Al-Quran mengatakan untuk menguji kalian mana yang terbaik amalannya. Ayat tidak mengatakan terbanyak tetapi terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kuantitas ibadah hambanya, tetapi bagaimana kualitasnya. Syahid Mutahari pun mengatakan, hati yang lemah adalah hati yang tidak pedih atau tidak menangis ketika melihat penderitaan saudara dan tetangganya. Penziarah terkadang tidak menjaga waktu sholat dengan dalil masih kondisi jalan. Selayaknya ia berhenti di sebuah titik menjelang waktu sholat, demikian pula di waktu subuh. Terkadang ada yang mengakhirkan sholat subuh dengan dalih letih. Apakah setiap letih menjadi hal yang sunnah di hadapan hukum sholat yang wajib? Saksikanlah, dari setiap penjuru daerah dan negara jutaan manusia menancapkan kaki-kaki mereka menuju satu arah dan tempat. Semua yang mereka lakukan untuk dalam rangka tazkiyatun nafas. Segala bentuk pengorbanan telah mereka siapkan di karnaval suci ini. Sebuah negara yang siap akan berperang, maka negara itu tidak akan bisa mengumpulkan tentara kecuali dengan jumlah yang terbatas. Berbeda dengan karnaval Arba'in Imam Husain alaihissalam. Jutaan manusia bergerak dari segala penjuru daerah Irak dan negara-negara lainnya menuju Karbala. Kekuatan apa yang bisa menggerakkan jutaan manusia? Tidak ada kekuatan sebesar ini yang dimiliki negara manapun, timur, barat, bahkan negara Islam sekalipun. Kekuatan dan penggerak dari jutaan manusia itu adalah manusia suci yang dimakamkan di Karbala, yaitu Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam telah berkorban untuk Al-Mahdi. Dia alaihissalam telah mensiapkan hidangan Karbala sebagai pendidikan ruhani. Jauh hari dia alaihissalam membangun ruhani manusia generasi demi generasi untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Disinilah poin penting, bahwa Imam Mahdi telah dibantu oleh Imam Husain. Kekuatan Imam Mahdi tidak akan bisa berdiri tanpa perjuangan dan pengorbanan Imam Husain alaihissalam. Bendera kaum mukmin yang dikibarkan untuk Imam Mahdi, benih dari kecintaan kepada Imam Husain alaihissalam, tidak sebaliknya. Realita ini menggambarkan keyakinan kepada Imam Husain alaihissalam, bahwa keyakinan padanya lebih dahulu dari keyakinan pada Imam Mahdi alaihissalam. Keyakinan mukmin yang pertama pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Dengan keyakinan ini mereka akan menolong. Demikian pula keyakinan pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Keyakinan pada Imam Husain alaihissalam juga persiapan menyambut bendera Al-Mahdi. Berkibar benderanya bergantung pada bendera Al-Husain. Wahai para pencinta Al-Mahdi, perlu diketahui pintu kalian luas sekali untuk menolong Al-Mahdi, dan untuk berhasil kalian harus melakukan syiar Husain dan keagamaan.
Ziarah Arba'in Imam Husain alaihissalam yang dipadati jutaan manusia tempat untuk mendidik pengikut Al-Mahdi. Para penziarah Arba'in sedang membentuk sebuah masyarakat madani yang solid di mata dunia. Setiap tahun reinkarnasi terus terwujud di hati-hati mereka. Masyarakat madani ini terbentuk tanpa ada seorang pemimpin ataupun yang mengarahkan. Para penziarah seakan-akan telah sampai pada kesempurnaan akal, ruh, dan keilmuan. Semua terjadi secara alami di diri-diri mereka. Akal dan cahaya telah mengalahkan keinginan duniawi, sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah, qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apabila akal, cahaya, dan hati telah menjadi satu, maka muncullah ketenangan jiwa. Karnaval Arba'in menyebabkan sebagian besar pemimpin dunia mengawasi secara rahasia ataupun tidak pada mazhab Ahlul Bait, karena mereka merasa takut dengan fenomena Arba'in Imam Husain alaihissalam. Kita melihat fenomena Arba'in bukan hanya sebuah ritual ibadah seperti ibadah lainnya, bahwa di situ ada kekuatan ibadah yang mampu membangun masyarakat yang solid dan cermin bagi umat manusia lainnya. Pemahaman akhlak sempurna bukan hanya bisa dibangun dari sisi individu dan keluarga, bahkan masyarakat yang satu bisa terwujud di ziarah Arba'in. Assalamualaikum ya Aba Abdullah Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.